Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam acara New Spirit. Dan hari ini saya ingin memberikan sebuah judul, yaitu menang di atas persoalan. Kita mau belajar dari Petrus, saudaraku, yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya bacakan ayatnya di Lukas 5 ayat 1 sampai seterusnya, berbunyi demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini menjelaskan kepada kita bahwa Petrus bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Dan saudaraku, pada waktu itu Tuhan Yesus hadir. Kemudian saudaraku, yang menarik dari cerita ini adalah Tuhan Yesus memakai perahu Simon untuk mengabarkan firman Tuhan. Kita dapat membayangkan, saudaraku, Petrus yang semalam-malaman bekerja keras tidak mendapatkan apa-apa, alias penghasilannya nol. Dia mungkin berpikir, nanti aku pulang bagaimana? Aku tidak membawa penghasilan kepada keluargaku, mereka makan apa? Dan di tengah-tengah kegalauan itu, di tengah-tengah persoalan itu, Yesus datang, maaf saudaraku, membawa persoalan lagi. Apa? Perahunya dipinjam, kemudian saudaraku, Yesus masih menyuruh Petrus untuk menolakkan perahunya sedikit lebih jauh. Dan perahu itu dipakai untuk mengabarkan firman Allah. Saudaraku, yang saya salut dari Petrus taat, Petrus nurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, setelah memberitakan firman Allah, kemudian di sini Yesus berkata lagi kepada Simon, "Simon, sekarang tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Perintah yang kedua ini, saudaraku, menurut saya lebih sulit lagi. Karena apa? Di dalam pikiran Petrus, dia sudah lelah, dan semalam-malaman dia sudah bekerja keras, dia menebarkan jala, nggak dapat ikan. Dan ini, saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus, "Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Saudaraku, tetapi pada waktu itu kita bersyukur Petrus meresponi dengan benar. Dia nurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan hasilnya luar biasa, saudaraku. Dikatakan ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus melihat perkara ajaib yang luar biasa terjadi. Dia menangkap begitu banyaknya ikan. Hasil yang nol dirubah, saudaraku, oleh Tuhan Yesus menjadi hasil yang sangat besar, yang menakjubkan, yang luar biasa. Rahasianya apa, saudaraku? Petrus dan kawan-kawan mendengarkan apa yang difirmankan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Itu rahasianya. Nah, saudaraku, kalau kita semua ingin mengalami kemenangan di atas segala persoalan kita, saya percaya apa yang telah menjadi pelajaran dari Petrus ini dapat kita, saudaraku, terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita nurut dengan firman Tuhan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, saya percaya apa yang menjadi persoalan kita dapat diatasi dengan baik, saudara-saudaraku.
Nah, persoalannya di sini adalah apakah saudara sungguh-sungguh mau taat, kita mau nurut dengan firman Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita, yang kadang-kadang bertentangan dengan saudaraku pikiran kita. Oleh karena itu, saudaraku, hari-hari ini menghadapi banyak persoalan yang kita alami, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mari kita setia merenungkan firman Tuhan. Lebih banyaklah saudaraku waktumu engkau menggali firman, engkau duduk diam, engkau mendengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan saya percaya kalau saudara banyak duduk diam mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan Yesus akan berbicara kepada kita. Dan setelah itu kita baru bisa masuk ke step yang kedua, yaitu kita taat dan kita melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, firmankan kepada kita. Setelah itu saudara akan mengalami perkara yang luar biasa. Persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita atasi dengan baik. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari saudaraku, saya mendorong kita semuanya, jangan jadikan firman Tuhan hanya sekedar informasi, hanya sekedar kita baca, hanya sekedar itu menjadi berita kepada kita. Jangan. Tapi saudaraku, miliki hati yang haus, hati yang lapar, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu mendengarkan firman-Mu. Aku rindu Engkau berbicara kepadaku melalui firman-Mu. Itu jauh lebih penting, saudaraku. Karena itu kalau saudara hanya sekedar membaca firman Tuhan 1 menit, 2 menit, menurut saya itu kurang. Bacalah firman Tuhan sebanyak mungkin. Mungkin 10 menit, mungkin 15 menit, mungkin bisa 30 menit. Saya percaya semakin banyak kita menyediakan waktu untuk firman Tuhan, Allah berbicara kepada kita. Karena rasa haus kita, rasa lapar kita akan dipuaskan ketika kita, saudaraku, betul-betul rindu akan mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang sangat menarik di sini, saya mau tutup, saudaraku, dengan cerita ini luar biasa, saudaraku. Dikatakan, saudaraku, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kemudian saudaraku, ayat yang ke-11 dikatakan, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Dari cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan, hati Petrus tidak terpaut kepada hasil ikan yang besar, tidak. Tetapi ternyata hati Petrus lebih terpaut kepada Tuhan Yesus. Petrus meninggalkan semuanya. Petrus gak lagi tertarik dengan tangkapan yang besar itu, tapi Petrus meninggalkannya dan Petrus mengikut Tuhan Yesus. Saudaraku, hatimu yang sepenuh kepada Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan. Pandangan matamu yang betul-betul terfokus kepada Tuhan, terfokus kepada firman Tuhan, itulah yang diinginkan Tuhan. Dan saya percaya kalau itu terjadi dalam kehidupanmu, engkau sungguh-sungguh bertumbuh, dan pada akhirnya saudara betul-betul terfokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya percaya perkara-perkara ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran hari ini akan membangunkan kita dan akan, saudaraku, memberikan semangat kepada kita bahwa persoalanmu itu bukan apa-apa. Kalau kau bersama dengan firman Tuhan, Tuhan sanggup, saudaraku, memberikan solusi yang terbaik dan saudara akan menerima keajaiban yang luar biasa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Engkau adalah Allah yang luar biasa, dan hamba percaya Tuhan, Engkau sanggup memberikan solusi yang terbaik atas setiap persoalan kami.
Tuhan, berikan kepada kami hati yang betul-betul mau Tuhan bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan, memberikan waktu yang terbaik kami untuk Engkau dan firman-Mu yang berbicara kepada kami. Dan kami percaya ketika Engkau berbicara kepada kami, ketika firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami akan tertolong dan kami akan mengalami kehidupan yang luar biasa. Terima kasih, kami nggak akan putus asa, kami tidak akan kecewa, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut menghadapi hidup ini, menghadapi problem hidup kami, karena kami tahu bahwa firman-Mu itu ya dan amin, bahwa firman-Mu itu yang sanggup memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu serahkan setiap jemaat ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau akan menolong mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita bersuka cita, kita semangat, karena kita percaya bahwa firman Tuhan luar biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.